Selamatkan lingkungan pesisir dengan melestarikan hutan mangrove. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farista Eliseta dari kelas 10-2, nomor absen 15. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud hutan mangrove? Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, namun juga bisa tumbuh pada pantai karang, juga pada dataran koral mati yang di atasnya ditimbuni sebuah lapis tipis pasir, lumpur, maupun pantai berlumpur, menurut Saparinto tahun 2007. Lalu apa sih fungsi ekologi hutan mangrove? Fungsi ekologi hutan mangrove yang pertama, 1. Melindungi garis pantai. Yang kedua, habitat bagi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, penyimpanan karbon. Yang keempat, sumber makanan dan bahan makanan. Yang kelima, penyerap polutan. Yang keenam, penghasilan ekonomi. Mangrove tak hanya berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di dekat pesisir saja, tetapi juga berguna bagi mereka yang memiliki rumah sangat jauh dari pesisir pantai. Apakah Anda sadar bahwa asap motor dan mobil Anda yang beracun itu telah diserap dengan baik oleh dedaunan mangrove, sehingga udara di kota menjadi bersih dan sehat? Yang kedua, air hotel yang tawar dan dingin itu tak akan mungkin bisa seperti itu apabila tidak dilindungi oleh akar-akar mangrove dari intrusi air laut yang asin. Lalu bagaimana cara melestarikan hutan mangrove? Cara melestarikan hutan mangrove yang pertama, 1. Reboisasi atau menanam kembali hutan mangrove yang rusak dengan bibit-bibit yang berkualitas. Yang kedua, pembibitan, mengadakan bibit mangrove. Yang ketiga, pengaturan tata ruang, mengatur tata ruang kawasan hutan mangrove. Yang keempat, pemasangan pagar, memasang pagar di setiap zona pasang surut untuk mencegah ternak masuk. Yang kelima, membuat alat pemecah ombak atau yang kita kenal APO, membangun alat pemecah ombak atau breakwater. Yang keenam, penerapan minah hutan, menerapkan minah hutan kawasan ekosistem hutan mangrove. Yang ketujuh, memanfaatkan mangrove secara bijaksana. Jenis-jenis mangrove. Yang pertama, 1. Mangrove jenis api-api atau Avicennia. Di Indonesia, Avicennia dikenal dengan nama api-api. Akar napas mangrove ini berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Akar napas mereka terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Yang kedua, Soneratia. Soneratia umumnya dikenal dengan nama pedada. Mereka memiliki sistem perakaran berbentuk pensil, pneumatora. Di Indonesia, umumnya dijumpai 3 jenis mangrove Soneratia, yaitu S. alba, S. caseolaris, dan S. ovata. Yang ketiga adalah Bruguirea. Mangrove Bruguirea dicirikan sebagai akar lutut atau papan atau banir. Ada 6 jenis mangrove Bruguirea di Indonesia, yaitu B. cilindica, B. esaristata, B. gymnorrhiza, B. haemnesi, B. paviflora, dan B. sexagula.
Yang keempat adalah mangrove jenis Caryopsis. Caryopsis merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar pensil dan buah memanjang. Di Indonesia sering dijumpai dua jenis mangrove Caryopsis, yakni C. decandra dan C. tagal. Yang kelima adalah Rhizopora. Mangrove Rhizopora dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah atau yang dikenal dengan akar tunjang, steel rod. Akar tunjang tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah, serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Hasil olahan dari mangrove. Yang pertama, pewarna batik. Yang kedua adalah kerupuk mangrove. Yang ketiga, sirup mangrove. Yang keempat, dodol mangrove. Dan yang kelima adalah snack mangrove. Dan yang terakhir adalah selai dari mangrove. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.